Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, untuk di pertemuan hari ini kita akan masuk di bab baru mengenai penelitian sejarah. Nah, sebelum nanti kita bahas penelitian sejarahnya, terlebih dahulu di awal pertemuan ini mesti disampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, ada 3 tujuan yang saya simpan. Pertama, diharapkan nanti kita bisa membedakan pengertian antara metode dan metodologi. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah pertemuan hari ini, kita semua bisa mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta dalam penelitian sejarah. Dan yang ketiga, baru nanti kita akan masuk dan bahas mengenai tahap-tahap penelitian sejarah. Ada 4 tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, 3 hal ini menjadi tujuan pembelajaran kita di materi penelitian sejarah. Baik, sebagai pemahaman awal yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam materi penelitian sejarah, saya kasih gambarannya begini. Misalkan kita ingin mengetahui tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Who, siapa saja yang membacakan teks itu, misalkan when, kapan teks itu dibacakan, where, di mana itu dibacakan, what, why, and how, bagaimana dan apa sesungguhnya yang terjadi ketika misalkan teks proklamasi itu telah dibacakan oleh bangsa Indonesia. Nah, upaya kita atau proses kita untuk mencari tahu jawaban tadi terkait siapa saja, kapan, di mana, dan bagaimana itu termasuk ke dalam serangkaian proses penelitian sejarah. Jadi, arti penting penelitian sejarah itu adalah agar kita yang di masa sekarang itu bisa mengetahui sesungguhnya apa yang telah terjadi di masa lalu itu. Bagaimana kok kita bisa mengetahui peristiwa di masa lalu itu? Jika masih ingat kan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sumber sejarah kan. Nah, upaya kita untuk mencari sumber itu juga termasuk ke dalam serangkaian penelitian sejarah. Masih ingat sumber sejarah ada sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan kan begitu. Misalkan untuk mengetahui kapan teks pembacaan proklamasi itu dibacakan, misalkan kita pergi ke perpustakaan untuk mencari tulisan yang membahas itu juga termasuk serangkaian penelitian sejarah. Atau misalkan kita mencari saksi sejarah yang masih hidup sampai sekarang, misalkan untuk kita tanyai, untuk kita wawancarai, itu juga termasuk ke dalam serangkaian penelitian sejarah. Nah, jadi singkatnya, penelitian sejarah itu dilakukan untuk kita yang di masa sekarang bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu itu melalui sumber sejarah yang tersedia. Nah, sebagai pemahaman awalnya saya kira demikian ya. Apa yang telah tadi disampaikan itu hanya salah satu bagian kecil saja dari penelitian sejarah. Upaya kita misalkan untuk mencari informasi, apakah itu pergi ke perpustakaan atau pergi ke museum atau mewawancarai saksi atau pelaku sejarah, itu hanya salah satu bagian kecil saja. Sebab nanti dalam penelitian sejarah itu juga kita dituntut untuk mencari kebenaran atau pembuktian dari informasi yang disediakan. Kita dituntut untuk melihat apakah informasi itu benar apa tidak, betul apa tidak, dan sebagainya. Makanya dalam penelitian sejarah itu tahapannya ada 4. Pertama, heuristik, kita nyari informasi, kita nyari sumber.
Nah, kemudian yang kedua juga kritik, kita melihat informasi itu betul apa tidak, benar apa tidak. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada historiografi. Nah, untuk pembahasan teknis langkah penelitian sejarah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di pertemuan hari ini sengaja saya akan fokus untuk membawa pemahaman kita semua terkait tadi perbedaan antara metode dan metodologi, kemudian pendeskripsian ataupun perbedaan dari data dan fakta, sebab itu juga yang nanti ada keterkaitannya dengan materi di penelitian sejarah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian 1. Kan kita membahas metode penelitian sejarah ya. Nah, maka yang pertama kali kita lihat adalah apa itu metodenya, kan begitu. Nah, ini ya, membedakan metode dan metodologi. Metode atau metode lebih berarti sebagai prosedur, teknik, or way of doing to something. Jadi lebih ke arah cara kita untuk melakukan sesuatu. Caranya bagaimana, kan begitu. Sementara metodologi didefinisikan sebagai a set of system of method, principle, and rule of regulating a given discipline. Jadi kalau metodologi itu merupakan sistem keseluruhan untuk memecahkan suatu persoalan, mencakup tugas, teknik, metode, alat, dan sebagainya. Metodologi itu lebih bersifat umum, sebab ia merupakan sistem panduan untuk memecahkan sebuah persoalan dengan komponen spesifiknya berupa tugas, teknik, alat, dan metode. Jadi kalau metodologi di dalamnya sudah mencakup metode. Apa itu metode? Ya tadi lebih berkaitan dengan cara kita untuk melakukan sesuatu itu harus seperti apa. Dengan demikian maka kita memahami bahwa metode penelitian sejarah itu apa? Nah, itu suatu cara yang digunakan dalam proses penelitian terhadap sumber masa lalu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi tentunya di masa lalu, dan dilakukan secara kritis, analitis, sistematis, dan disajikan secara tertulis. Ingat, berarti metode penelitian sejarah itu berkaitan dengan cara yang digunakan untuk mengetahui peristiwa di masa lalu dari mana, dari sumber yang disediakan, kan begitu, dan dilakukan secara kritis, sistematis, dan disajikan secara tertulis. Caranya bagaimana dalam penelitian sejarah? Apa yang mesti kita lakukan, kan begitu. Nah, langkahnya ini tadi ada 4. Ada heuristik, kita cari informasi, kritik, kita lihat kebenaran informasinya, interpretasi, dan historiografi. Nah, nanti 4 hal ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas ya? Ya, baik. Berikutnya kita masuk di data dan fakta dalam penelitian sejarah. Jika kita melakukan serangkaian proses penelitian sejarah, nah maka sejatinya kan kita sedang mencari informasi atau mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu, kan begitu. Masalahnya, dari mana kita bisa tahu peristiwa masa lalu itu, kan begitu. Nah, disitulah ingat arti penting sumber sejarah. Jadi arti penting sumber sejarah itu adalah dia yang kemudian menyediakan informasi terkait peristiwa yang terjadi di masa lalu, kan begitu. Nah, namun dalam sumber sejarah perlu kita pahami tentu, dan juga kita mesti bisa membedakan 2 hal berikut ini.
Yang pertama adalah data, dan yang kedua fakta. Data sendiri itu merupakan informasi yang masih berserakan, tak beraturan, dari tinggalan masa lalu yang berupa tulisan maupun benda. Sementara fakta, dia posisinya lebih tinggi dari data, sebab fakta itu merupakan hasil dari seleksi data. Nah, dari fakta itu kemudian menunjukkan adanya ataupun terjadinya suatu peristiwa di masa lalu. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini kan ada batu nih. Nah, batu ini menunjukkan bahwa manusia praaksara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu masih menggantungkan diri dari alam. Dan kehidupan mereka masih food gathering kan begitu. Nah, maka batu ini digunakan sebagai alat untuk berburu hewan. Ini namanya kapak genggam. Nah, ini termasuk fakta. Kenapa? Sebab dari batu ini menunjukkan terjadinya suatu peristiwa di masa lalu. Apa yang ditunjukkannya kan begitu. Yaitu tadi menunjukkan bahwa manusia praaksara masih mengandalkan kebutuhan hidupnya dari alam, food gathering tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bukti atau peninggalan manusia di masa lalu itu apakah berbicara sendiri? Misalkan begini, ada sekonyong-konyong batu tiba-tiba ngomong ke kita yang sedang melakukan penelitian sejarah. Kata batu itu, hei, ini aku dulu digunakan begini, begitu. Kan enggak kan? Nah, maka dalam serangkaian proses penelitian sejarah itu dikenal ada yang namanya ilmu bantu sejarah. Gambarannya begini. Nah, bisa kita lihat di gambar. Ini ada sumber sejarah, kan begitu ya? Ini sumber tertulis ya, ada prasasti nih, batu tertulis. Nah, apakah kemudian batu ini ngomong bla 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 bla, kan enggak? Nah, disinilah kemudian arti penting ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah itu adalah cabang ilmu di luar sejarah yang membantu memperkaya dan memperluas kajian-kajian sejarah. Ilmu bantu itu ada banyak ya, cuma di gambar, di slide saya mencantumkannya 4: paleoantropologi, paleontologi, arkeologi, filologi. Paleoantropologi itu ilmu terkait perkembangan manusia di masa lalu. Bisa dari perkembangan fisiknya atau budaya. Kemudian ada juga filologi, terkait cabang ilmu yang membahas tentang naskah teks-teks kuno. Arkeologi berkaitan dengan cabang ilmu yang membahas tentang tinggalan bendawi manusia ya, tinggalan bendawi manusia berupa artefak dan sebagainya. Nah, kita balik lagi ke gambar ini. Ini kan ada teks nih. Nah, kalau misalkan teks yang merupakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa ini kemudian tidak diterjemahkan oleh ilmu bantu filologi, nah maka sejarah mungkin tidak akan tahu bahwa pernah ada Sang Maharaja Kudunga yang amat mulia bla 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 ini. Jadi gimana ya? Ilmu bantu sejarah itu jadi oleh karena filologi telah menerjemahkan teks ini, nah ini teks aslinya nih. Nah, karena dia telah menerjemahkan teks ini, yang artinya ini, nah maka itu memperkaya kajian sejarah kita yang diketahui bahwa pernah ada Sang Maharaja Kudunga yang amat mulia bla 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 ini di kerajaan Kutai pada abad ke
sekitaran abad 4 dan 5 Masehi ya, kan begitu. Coba bayangkan jika teks ini tidak diterjemahkan oleh filologi. Nah, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa pernah ada Sang Maharaja Kudunga yang amat mulia dan bla 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 ini, kan begitu. Jadi arti penting ilmu bantu sejarah itu adalah dia yang kemudian memperkaya kajian sejarah. Ya, itu tadi ilmu bantu sejarah ya. Berikutnya kita akan melihat fakta sejarah. Fakta dalam sejarah itu ini. Dia ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan bentuknya. Nah, jika berdasarkan sifatnya, fakta dalam sejarah itu terbagi menjadi dua ya, umumnya. Yang pertama fakta lunak. Fakta lunak sendiri adalah fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta lain. Contohnya terkait peristiwa dalang di balik gerakan 30 September atau perintah Super Semar ya, surat perintah 11 Maret yang masih mengundang banyak tanya, kontroversi dan masih banyak perdebatannya. Jadi fakta lunak ini adalah dia fakta yang masih mengundang banyak perdebatan sebab fakta itu masih perlu didukung oleh fakta-fakta lain. Sementara kalau fakta keras ataupun hard fact, fakta lunak soft fact ya. Soft fact, kemudian fakta keras itu adalah fakta yang telah diterima sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi peristiwanya. Misalkan ya peristiwa proklamasi yang memang betul terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Kenapa peristiwa proklamasi tergolong sebagai fakta keras? Sebab ya memang telah terbukti kebenarannya. Dari mana pembuktiannya? Misalkan dari dokumentasi berupa video yang tersebar ya, atau kemudian dari teks proklamasi yang otentiknya, kan begitu. Jadi ini memang sudah tidak lagi masih dipertanyakan sebab itu memang telah terjadi dan dibuktikan oleh fakta yang real, yang benar-benar mendukung bahwa peristiwa proklamasi itu memang terjadi pada tanggal 17, bukan pada tanggal 18, bukan pada tanggal 19, dan sebagainya. Kemudian, jika kita lihat berdasarkan bentuknya, fakta sejarah itu terbagi menjadi 3. Ada fakta mental, ada fakta sosial, dan yang ketiga fakta benda ataupun berupa artefak. Ya, baik. Di tayangan itu ada suatu proses rekonstruksi Candi Borobudur, dan sebetulnya dari rekonstruksi Candi Borobudur itu dia bisa menjelaskan pada kita apa yang tadi di awal kita sebut sebagai fakta sejarah berdasarkan bentuknya ya. Ada fakta artefak, kemudian fakta sosial, dan fakta mental. Nah, fakta artefaknya ya Candi Borobudur itu ya sebagai situs peninggalan bendawi manusia di masa lalu. Nah, jadi sebagai peninggalan situs, maka Candi Borobudur itu disebut sebagai fakta sejarah berupa atau berbentuk artefak, sebab dia ditinggalkan berupa benda. Bendanya apa ya? Candi Borobudur itu oleh manusia di masa lalu. Jelas ya? Nah, kemudian sebagai fakta sosial itu fakta sosial sendiri itu adalah fakta yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Nah, sekarang kita bayangkan dalam proses pembuatan Candi Borobudur yang memiliki tinggi hampir 36 meter itu, dan panjang dan lebar sekitar 130 meter itu, mungkin tidak dibuat oleh hanya segelintir orang yang
yang masing-masing begitu. Kan nggak mungkin. Maka dapat diketahui fakta sosial dari Candi Borobudur adalah bahwa kehidupan masyarakat masa lalu itu, kehidupan masa lalu manusia Indonesia itu misalkan, dia dilandasi oleh rasa gotong royong yang kuat, sehingga bisa membangun satu bangunan, satu candi yang memiliki tinggi hampir tadi 36 meter menjulang ke atas. Kemudian kalau fakta mental sendiri adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Nah, jadi fakta mental ini adalah fakta yang memberikan gambaran kepada kita bahwa situasi kerohanian pada waktu itu tuh kayak gimana, kan begitu. Nah, dalam konteks Candi Borobudur itu kan dia memiliki tiga tingkatan ya. Ada bagian bawah candi, kemudian tengah candi, dan atas candi. Nah, tiga bagian ini kan ada kalau yang bagian bawah misalkan kita sebut sebagai Kamadhatu, dia yang merupakan bawah candi dan melambangkan alam bawah, yakni menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Itu tempatnya manusia biasa misalkan. Nah, kemudian bagian tengahnya kita sebut sebagai Rupadatu, itu bagian tengah candi yang melambangkan alam antara perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, tetapi masih terikat, jadi belum sepenuhnya bebas, makanya berada di tengahnya, kan begitu. Dan kemudian atapnya, bagian atasnya itu disebut sebagai Arupadatu, itu atas candi yang melambangkan alam atas, yakni tempat para dewa, yang menyimbolkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi, kan begitu. Nah, jadi dengan adanya Candi Borobudur itu, kita bisa memberikan fakta mental kepada kita bahwa alam semesta itu tingkatannya ada 3, kan begitu. Ya, saya kira untuk di pertemuan awal materi penelitian sejarah ini dicukupkan sekian dulu. Silakan dipahami, kemudian diperdalam lagi apa yang tadi sempat dibahas ya, meskipun itu masih secara garis besar. Silakan dipahami dari modul yang telah saya kirimkan. Untuk di pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk secara teknis apa saja yang mesti dilakukan dalam rangka proses penelitian sejarah, karena ada 4 tahap ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tetap terus jaga kesehatan ya. Karena karena Kuningan sudah masuk zona merah, jadi tetap waspada dan di rumah aja, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.